ada 2 komponen ya. Yang pertama, nilai project base itu yang nanti kalian kumpulkan itu nilainya cukup besar ya, hampir, sekitar 70% gitu dari total nilai keseluruhan. Nah, nanti di minggu depan juga ada, eee, UASnya juga, tapi porsinya 30% gitu. Jadi UASnya itu kita terdiri dari 2 hal. Yang pertama adalah ujian tertulis, yang kedua adalah project base yang kalian sedang kerjakan sekarang itu, gitu. Nanti di akhir nilainya akan digabung dengan dosen, satu lagi. Oke. Nah, nanti soal ujiannya kurang lebih akan seperti ini. Sebentar ya. Ya, oke kita lanjutkan. Tadi, eee, nilai soal UAS itu nanti akan seperti ini, Bapak Ibu teman-teman semua. Kurang lebih ada soal cerita mengenai perusahaan dagang gitu ya, seperti ini. Kemudian ada transaksi seperti ini, tapi tidak tidak banyak transaksinya. Nah, untuk hari ini juga yang akan saya bahas juga tidak banyak, jadi nanti beberapa soal saja nih. Nanti ujiannya kita mulai dari, melakukan jurnal, sampai dengan laporan keuangan yang ada 4, ada 5 sih. Cuma yang satu lagi catatan atas laporan keuangan kita tidak terlalu, membahasnya di situ gitu. Jadi yang pertama ada laporan posisi keuangan, kemudian ada laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas. Jadi keempat itu nanti yang output dari transaksi yang nanti teman-teman kerjakan gitu. Waktunya sekitar sekitar, 2 jam ya, nanti kita, eee, soalnya nanti akan saya berikan pada saat minggu depan gitu. Oke. Nah, kita coba bahas ya, jadi biar teman-teman semua paham. Jadi sebetulnya kalau teman-teman semua membaca e-book-nya yang sudah saya berikan, pencatatan dalam perusahaan dagang itu terbagi jadi 2, ada 2 metode ya. Tapi karena, pertama untuk efisiensi dan, dari kalian juga kan, dari prodi bisnis digital gitu ya, bukan dari prodi akuntansi, jadi kita cukup pakai salah satu metode saja ya. Oke, jadi soal pertama itu jurnalnya apa kira-kira? Saya tulis di sini dulu ya, 1 November. Budi menginvestasikan dananya untuk Digifond sebesar 300 juta melalui Bank BNI. Nah, sebelum kita mengerjakan soal ini, sebetulnya kita harus membaca beberapa detail seperti ini dulu ya. Ada beberapa kebijakan ya, misalkan seperti ini. Di nomor 6 ada informasi penggunaan kas gitu. Nah, mereka mengatakan bahwa jika nilai transaksinya, kurang dari 1 juta, itu menggunakan kas kecil. Nah, sementara jika bernilai antara 1 sampai 5 juta menggunakan kas besar, gitu. Atau Bank BNI atau Bank BCA sesuai dengan, soalnya gitu ya, dengan soal, seperti itu. Nah, di sini, ceritanya Pak Budi menginvestasikan dananya untuk PT Digifond sebesar 300 juta gitu. Yes. Sorry. Maaf. Hmm, sebentar ya, error. Tampilan di kalian ada seperti ini nggak, preview application window on your display? Ada, Pak.
Oh, sebentar. Ini kenapa ya? Saya restart dulu sebentar ya. Tadi sempat ada error di laptop saya. Oke. Ya, kita lanjutkan lagi. Ya, tanggal 1 November ya, Pak Budi menginvestasikan dananya untuk Digifond sebesar 300 juta melalui Bank BNI. Berarti kira-kira jurnalnya apa nih? Ada yang tahu? Kas di debit, modal di kredit, Pak. Oke. Saya bikin formatnya dulu. Ya, jadi kan kemarin dengan Pak Coy sudah dipelajari kan ya, bagaimana cara merekod transaksi gitu, kemudian cara melakukan penjurnalan gitu. Nah, tadi di nomor 1 ada yang mengatakan cash-nya di debit gitu. Ya, saya kodenya untuk debit dan kredit tab aja ya. Jadi spasi aja seperti ini gitu. Jadi cash di sini di debit artinya apa ketika ada cash di debit? Artinya apa nih? Kalau kita lihat gimana? Gimana Mbak? Tadi suaranya nggak jelas. Kalau ada di cash dan di debit dan di kredit berarti ada penambahan dan pengurangan. Ya, ada penambahan sejumlah uang di kas perusahaan gitu. Kalau cashnya dari debit. Ya, kemarin di e-book juga sudah dibicarakan kan, ada saldo normal gitu. Artinya saldo normal itu ketika misalkan ada cash bertambah, dia letaknya di debit. Nah, berbeda dengan misalkan ada beban gitu. Nah, ketika bebannya bertambah, justru bukan diletakkan di debit tapi di kredit gitu. Jadi masing-masing memiliki saldo normalnya sendiri. Nah, karena ini adalah ceritanya Pak Budi itu sebagai orang luar ya. Kita menganggap diri kita sebagai sebuah perusahaan ya, perusahaan Digifond. Nah, kemudian ada salah satu investor nih, itu menanamkan modalnya ke perusahaan kita gitu. Artinya ada di sini artinya aja deh. Ini kredit ya. Di sini ada cash. Ya, cashnya bertambah sejumlah berapa? 300 juta ya.
Ya, 300 juta. Nah, untuk kreditnya berapa? Apa? Nama akunnya apa kira-kira? Kira-kira apa? Modal. Modal ya. Karena kita menerima modal dari Pak Budi gitu. Kali terus di kreditnya adalah modal. Sejumlah angka yang sama. Seperti itu. Oke, kemudian nomor 2 di tanggal 2 November. Kira-kira apa 2 November? Meminjam uang di Bank BNI. Oh, sorry. Karena di perusahaan ini dibedakan ya antara cash itu ada cash kecil. Di sini ada cash kecil, ada kas besar, dan ada kas Bank BNI dan Bank BCA gitu. Jadi di sini kita rubah jangan semuanya di kas ya. Karena ini Bank BNI, berarti kita terus di sini cash BNI ya. Gitu. Oke, nomor 2. Nomor 2 gimana? Meminjam uang di bank sebesar 200 juta dengan bunga 12% per tahun. Cashnya di debit, utangnya di kredit. Ya, cash apa kira-kira? Cash BNI ya, karena di sini tulisannya BNI gitu. Berarti kita tulis di sini cash BNI. Hutang di kredit. Nilainya berapa? 200 juta. 200 juta ya. Oke. Nah, kemudian pertanyaannya, ini berapa gimana? Ada apa dengan bunga 12% per tahun ini? Apakah kita catat tidak di tanggal 2 November? Gimana? 12%-nya dikemanain? Gimana? Jadi kita balik lagi ke mungkin beberapa pertemuan di awal. Dalam akuntansi itu ada namanya pengakuan secara basisnya cash dan perpetual ya. Cash itu ketika kita mendapatkan uang baru dicatat gitu. Tapi sekarang itu semuanya menggunakan perpetual. Ya, perpetual itu sebuah transaksi diakui pada saat terjadinya peristiwa ekonomi. Artinya ketika ada peristiwa ekonomi seperti ini, berarti dia dicatat gitu. Nah, masalahnya apakah bunga ini dicatat atau tidak? Gitu. Nah, sekarang logika saja sih. Apakah ketika kita mendapatkan ketika meminjam uang 200 juta ini, apakah kita langsung membayar bunga selama 12% per tahun? Kira-kira langsung membayar bunga nggak? Enggak. Tidak ya. Ya, ini tidak membayar bunga. Oleh karena itu, di tanggal 2 November ini, akun bunga itu tidak dicatat. Seperti itu. Jadi ini kita abaikan bunganya. Sekarang kita lanjut nomor 3. Di dalam 3 November, katanya mobil membeli mobil pengangkut barang seharga 120 juta secara tunai dengan menggunakan Bank BNI. Berarti ini apa? Peralatan di debit, kas di kredit, Pak. Peralatan ya? Eh, bukan peralatan sih sebetulnya. Karena ini kan kalau di dalam akun itu kan ada beberapa jenis ya. Ada perlengkapan. Perlengkapan itu biasanya berupa yang nilai umur ekonomisnya itu di bawah 1 tahun. Misalkan pulpen, kertas, gitu. Kemudian ada apa lagi ya, menghapus gitu. Yang intinya adalah umur ekonomisnya kurang dari 1 tahun. Itu dalam aset tetap ya. Nah, sementara peralatan itu ketika umur ekonomisnya di atas 1 tahun. Contohnya ada laptop, ada misalkan ada print, kemudian ada dispenser, misalnya. Nah, itu disebutnya kita peralatan.
Nah, kemudian ada lagi kategori selanjutnya adalah ada eh, kendaraan. Sebetulnya bisa aja sih mobil itu kita masukkan ke dalam peralatan. Hanya saja itu harus kita pisahkan. Kenapa? Karena peralatan itu biasanya identik dengan yang dekat dengan lini bisnisnya. Kalau ini bisnisnya itu kan handphone ya. Nah, berarti yang disebut peralatan adalah yang berhubungan dengan komponen handphonenya gitu. Misalkan mesin mesin desain handphone gitu atau CPU gitu kayak gitu-gitu. Kalau misalkan ini di luar si mobil ini di luar dari hanya sebagai pendukung, maka dia harus dipisahkan gitu. Jadi ada kendaraan, ada gedung biasanya, kemudian ada tanah gitu. Jadi kita tulis di sini kendaraan ya. Kendaraan berupa mobil. Di di debit. Di kreditnya apa? Kas, Pak. Di kreditnya kas. Kenapa kas? Karena Karena belinya secara tunai. Maksud saya kasnya di kredit gitu. Kenapa bukan di debit? Karena kasnya berkurang. Karena kasnya berkurang. Kan kita ceritanya adalah membeli mobil. Artinya ada uang yang dikeluarkan untuk kita mendapatkan mobil gitu ya. Jadi kita di debitnya ada mobil, kita mendapatkan mobil. Tapi rumus ekonominya kan kita ingin mendapatkan sesuatu, tentunya kita harus mengorbankan sesuatu gitu ya. Nah, karena di sini perusahaan ingin mendapatkan mobil, tentunya dia harus mengorbankan sesuatu untuk menukar mobil tersebut. Nah, di sini yang perusahaan korbankan adalah uang tunai, ya, sebesar 120 juta gitu. Sebesar 120 juta. Sehingga cashnya di debit. Ini kita nggak konsisten aja ya, kita pakai bahasa Indonesia aja ya. Ini sebesar 120 juta. Oke, lanjut transaksi selanjutnya. Tanggal 4 November. Membayar biaya retribusi kebersihan sebesar 350.000 menggunakan kas kecil. Berarti jurnalnya apa? Jurnalnya? beban retribusi di debit, kas di kredit. Ya. Beban retribusi di debit. Kasnya karena mengeluarkan ya, kas kecil di kredit. Gitu, sebesar 350.000. Seperti itu. Oke, kemudian ini saya buat di Excel aja ya, biar gampang. Satu, ini. Udah. Sebentar ya.
Oke, kita lanjutkan. Kemudian nomor 5. Nomor 5 November gimana? Beban sewa di debit, kas BNI di kredit, Pak. Ya, ini sama berarti ya, membayar biaya sewa ruko. Berarti di sini ada beban sewa ruko. Kemudian ada kas BNI sebesar 7.500.000. Oke. Karena ini di Excel biasanya nggak pakai koma. Oke, kita lanjutkan nomor 6. Nomor 6, ini transaksi pembeliannya nih. Berarti jurnalnya apa nih? Dia membeli perusahaan Digifone ini membeli smartphone dari PT Teknologi Adil Jaya gitu dengan menggunakan BNI. Nah, harga barangnya yang mereka beli adalah yang pertama Realu sebesar 25 dan Pro 30. Berarti gimana? Jurnalnya apa kira-kira? Jurnalnya Pembelian di debit, kas BNI di kredit, bukan? ya, pembeliannya di apa? Pembelian Pembelian di debit, kas BNI di kredit. ya kas BNI di kredit gitu. Jadi sebetulnya ada 2 metode ya teman-teman, ada metode perpetual dan periodik gitu di dalam perusahaan dagang. Tapi kita pakai salah satu aja. Ini tidak perlu saya jelaskan nanti soalnya agak pusing kalau jadi 2 gitu. Ya, berarti ini pembelian kita bedakan saja di sini pembelian smartphone gitu ya. Kita satukan ya. Dan Bank BNI. Apa bedain aja? Kita bedakan aja deh. Pembelian Realu di sini satu lagi pembelian Realu Pro. Ya, jumlahnya berapa? Tinggal dikalikan ya. 25 dikali 24, 99.000. Hasilnya 64.475. Yang bawahnya juga sama, 30 dikali 2.900.000. Ini ya. Jadi kuantitas dikali dengan harga barang. Kas BNI-nya berapa berarti? Ya, tinggal kita tambahkan. Kasnya 14.149 juta. 175. Tuh. Mana ya? Ya, kita lanjutkan nomor 7 November. Ini ada pelanggan bernama Wawan membeli Realu sebanyak 10 buah
dan smartphone Realu Pro sebanyak 12. Berarti jurnalnya apa nih? Jurnalnya apa kira-kira? Kas BCA di debit, penjualan di kredit, Pak. Oke, karena kita menjual barang gitu ya. Berarti kita menerima kas. Kasnya apa? Kas BCA. Karena di sini BCA ya. Kemudian penjualan ya. Penjualannya kita pisahkan aja. Penjualan Realu dan penjualan Realu Pro. Jumlahnya berapa penjualan Realu? Di sini tidak ada harganya. Tidak ada harganya. Jadi gimana dong? Gimana? Ada yang tahu? Kalau kita baca transaksinya ini tidak ada harga jualnya. Jadi gimana nih? Ada yang tahu? Ya, coba kita lihat di bagian atas di keterangannya ya. Di sini ada informasi barang gitu. Nah, barang-barang yang digunakan oleh Digifone adalah seperti ini. Harga Realu itu sekian, harga Realu Pro sekian, dan Blumi sekian gitu. Nah, di sini kan berarti kita sudah menemukan harga Realu itu 2,9 dan harga Realu Pro 3,4. Jadi tinggal kita kalikan dengan mana nih? Mana sih? Oh, ini. Dikalikan dengan jumlah yang terjualnya. Berarti Realu kan karena terjualnya 10, berarti 10 dikali tadi berapa harga jualnya? 2.900.000 ya? 9. Ya, 2.900.000. Realu Pro 3.400.000 gitu. Berarti di sini kita 12 dikali 3.400.000. Hasilnya 40.800.000. Case-nya tinggal kita jumlahkan di sebelah kanan. Seperti itu. Ya, kita lanjut nomor 8. 8 November si PT Digifone ini membeli smartphone Blumi gitu ya. Berarti apa? Di sini di debitnya apa, Bro? Yang di Gimana? debit pembelian dan beban angkut pembelian, Pak. Oh ya, ada beban angkut ya. Berarti pertama kita pembelian dulu, tulis pembelian Blumi. Kemudian pembelian Blumi Pro. Kemudian karena di sini ada keterangan biaya angkut itu dibebankan oleh pembeli, jadi di sini ada biaya angkut beban biaya angkut sebesar 150.000. Nah, pembelian Bluminya berapa nih? 40 ya. 40 dikali 2 juta. Sedangkan Blumi Pro-nya berarti 25 dikali 2.950.000. Yes. Ya. Kemudian di kreditnya apa berarti? Kas BNI, Pak. Ya, kas di BNI. Totalnya tinggal kita jumlahkan. Seperti itu. Oke, nomor 9. Nomor 9 gimana? Membayar listrik menggunakan bank BCA. Berarti apa jurnalnya? Di debit apa? Beban listrik. Beban listrik. Oke.
di debit ya, di kredit ya. Ada kas ya, kas BCA. Gitu. Kali 2 juta. Enggak, saya minta dulu. Ya, oke. Selanjutnya nomor 10. Pelanggan bernama Narto membeli 10 smartphone Bluemi dan 15 smartphone Bluemi Pro. Nah, karena membeli banyak katanya dia memperoleh diskon sebesar 5%. Nah, berarti apa dulu yang pertama kita catat nih? Apa dong? Pembelian. Pertama di debitnya apa? Pembelian. Masa pembelian? Pelanggan bernama Rato membeli 10 smartphone. Pembelian yakin? Penjualan bukan, Pak? Penjualan nah. Kan ini kan kita ingat kita berperan sebagai pihak perusahaan ya. Jadi ketika ada pelanggan bernama Rato membeli 10 smartphone berarti perusahaan itu telah menjual barangnya gitu ya. Jadi di sini pakai akun penjualan. Penjualan apa nih? Bluemi. Satu lagi ada penjualan Bluemi Pro. Gitu. Berapa penjualannya? Berarti 10 dikali Bluemi 10, kita lihat di sini harga Blueminya berapa? Harga Blueminya 2.600.000 ya. Jadi kita kali 2.600.000. Kemudian di sini di nomor 10 juga ada Bluemi Pro. Ya, sebesar 15 ya. Penjualannya 15, berarti 15 dikali 3.500.000. 3.500.000 itu dari harga jualnya. Bluemi Pro harga jualnya 3.500.000. Gitu. Kemudian karena ada diskon di situ, di sini karena dia membeli banyak, ada diskon sebesar 5% gitu. Berarti di sini apa nih? Ada cash ya di sini ya. Karena ini tidak ada keterangan, berarti kita anggap aja ini cash biasa gitu ya. Nah, di sini ada diskon. Diskonnya berarti kita letakkan di bagian debit apa kredit kira? Debit, Pak. Debit ya. Nama akunnya apa? Potongan penjualan. Oke, potongan penjualan. Sebesar berapa potongan penjualannya? Berarti berapa? 5% dikali jumlah yang dibeli. Berarti ini hasilnya 3.950.000. Seperti itu. Kasnya berarti berapa? Kita jumlahkan dulu penjualannya. Baru dikurangi dengan potongan penjualan. Gitu. Jadi hasilnya 74.575 yang diterima oleh perusahaan gitu. Kemudian 11 November membayar gaji karyawan sebesar 9.800.000 menggunakan Bank BNI. Berarti apa? Beban gaji ya. Di sini ada kas BNI. Jumlahnya 9.800.000.
Oke, nomor 12. Nomor 12 gimana? Pelanggan bernama Sani membeli 5 smartphone Bumi dan 10 smartphone Realu Pro. Nah, hanya saja pembayarannya dilakukan secara kredit. Berarti apa? Pertama kita tetap ini ya, tulis penjualan dulu ya, karena mereka menjual gitu. Realu Pro. Kita tulis dulu jumlahnya. Blumi ya. 5 jumlah Blumi kan yang dijual 5 dikali harga jual Blumi berapa? 2.600.000. Itu kemudian di sini ada Realu Pro, harga Realu Pro itu 3.400.000 ya. Sedangkan harga jualnya jumlah yang dijualnya itu 10 unit. Berarti 10 unit dikali dengan 3.400.000. Gitu. Nah, di sini apa di debit ya? Apakah kas? Piutang. Bukan ya, piutang ya. Kenapa piutang? Karena di sini kredit. Jadi belum membayar secara tunai gitu. Jadi di sini piutang. Tinggal kita jumlahkan dari penjualan. Jadi perusahaan memiliki piutang sebesar 47.000. Gitu. 13. Digifone membayar hutang kepada Bank BNI sebesar 10 juta. Nah, ini membayar hutang nih. Tadi kan di awal si PT Digifone membayar hutang ya. Nah, sekarang dia waktunya membayar hutang. Gitu. Kira-kira akunnya apa? Apa kira-kira? Utang dan beban bunga di debit, kas BNI-nya di kredit. Gimana? Utang bank dan beban bunganya di debit, kas BNI-nya di kredit. Oke, kita satu ya. Pertama, kita membayar hutang dulu. Gitu ya. Nah, cara membayar hutang berarti kan ada beban bunga ya. Di sini ada kas. Beban bunganya berapa? Cara menghitung beban bunganya gimana? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Bunganya berapa? Coba kita lihat di sini bunganya berapa pada saat beli. Bunganya adalah 12% per tahun. Berarti sementara pada 13 November si Digifone ini membayar hutang kepada bank sebesar 10 juta beserta dengan bunganya. Berarti bagaimana? Berarti bunganya berapa? 12%. Bunganya berapa? Hitung bunga hariannya bukan, Pak? Gimana? Dihitung dulu bunga hariannya. Iya, karena ini kan kita dia membayar 14 November kan. Jadi karena itu hutangnya kan 12% per tahun. Ya. Nah, ini 12 per tahun berarti kita konversi menjadi per bulan. Sebetulnya bisa saja sih dikonversi menjadi per hari. Cuma nanti akan menjadi ribet gitu ya. Terlalu rinci. Jadi kita per bulan aja. Berarti setiap bulannya itu bunganya berapa setiap bulannya berarti? 1%. 1% ya. Ya berarti kita 1% dikali berapa? 200 juta bukan, Pak? Ya, 1% dikali 200 juta ya. Bukan Iya. 10 juta. Bukan. Bukan ya, karena kita kan hutangnya 200 juta gitu. Iya. Jadi di sini 200 juta. Jadi beban bunganya 2 juta. Seperti itu. Kemudian tadi ada akun lagi ya? Apa tuh? Selain beban bunga, kita sudah bayar beban bunga, selanjutnya bayar apa? Utang.
membayar hutangnya. Ya, ini membayar hutang. Di sini apa? Cash ya. Hutangnya berapa? Nah, baru kita tulis di sini 10 juta. Karena bayar hutangnya 10 juta gitu. Kalau kalian misalkan mau langsung gitu ya, kayak tadi kan beban bunga di debit, kemudian langsung hutang gitu. Ini langsung kita hapus juga nggak apa-apa. Cuma ini saya diperjelas supaya teman-teman bisa tergambar gitu kenapa bisa sejarahnya seperti apa. Oke, kita lanjutkan nomor 14. Pelanggan bernama Wawan komplain terhadap smartphone yang ia beli. Ia ingin mengembalikan realnya sebesar 4 dan 2 smartphone value gitu. Jadi apa nih? Jadi ceritanya dikembalikan. Berarti jurnalnya gimana kalau dikembalikan? Retur penjualan di debit, kas BCA-nya di Oke, kredit. retur penjualan ya. Retur penjualan di debit, kasnya di kredit gitu. Nah, ini kan karena yang mengembalikan itu kan pelanggan gitu. Tapi kalau kita mengembalikan supplier, berarti ini tinggal kita ganti aja retur pembelian gitu. Gampang ya. Nah, ini kita buat 2 supaya nggak pusing ya. Retur penjualan value dan retur penjualan value pro gitu. Ini berarti 2 dikali value itu berapa? Harga jualnya value 2.900.000 ya. Berarti 2.900.000. Kemudian harga jualnya value pro 3.400.000 dikali dengan berapa nih? Jumlahnya 3 buah. Jadi hasilnya 10.200.000. Terus kita totalkan saja. Itu langsung nomor 14. Kemudian nomor 15. Pelanggan bernama Sani komplain terhadap smartphone yang ia beli gitu. Oh, sama ya jadinya ya. Jadi kita copy aja nih. Ada retur penjualan, tapi retur penjualannya itu berbeda. Dia apa ini? Redmi. Lumi harusnya ya, nggak ada Redmi. Lumi dan Realio Pro. Realio Pro tadi itu berapa? 3.400.000 dikali 2. Sementara Blumi 42 dikembalikan, harganya Blumi itu 2.600.000. Hasilnya 17.200.000. Gitu. Kemudian nomor 16 terakhir nih. Maaf, izin bertanya, Pak. Ya, Yang gimana? ini kan keterangannya di sebelumnya itu dia membeli secara kredit. Berarti otomatis yang dikredit bukannya piutang ya, Pak? Yang mana nomor 15? Nomor 15 ya. Oh iya betul. Oh iya betul ya. Karena si nomor 12 ini dilakukan secara kredit, berarti bukan kas. Enak aja ya berarti ya. Dia hutang tapi ketika dikembalikan kita malah memberikan cash gitu. Berarti ini bukan cash ya, tapi apa? Piutang ya? Piutang. Gitu. Piutang atau hutang? Piutang. Ya, piutang. Oke, seperti itu. Soal nomor 16 ya. Terima kasih ya koreksinya. Andi Setiawan selaku pemilik mengambil uang untuk keperluan pribadi.
sebesar 2 juta. Berarti apa jurnalnya? Jurnalnya Prive bukan, Pak. gimana? Prive. Prive. Oke, Prive. Ya, sini adalah kas. Jadi prive itu semacam mengambil si pemilik mengambil untuk keperluan mengambil uang dari perusahaan gitu. Istilahnya prive gitu. Besar 2 juta. Ya, seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nah, ini transaksi jurnal. Namanya jurnal. Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan ya. Setelah kita melakukan jurnal, tahap selanjutnya apa? Tahap selanjutnya kita ngapain? Posting ke buku besar. Ya, general ledger ya. Jadi kita bahasa gampangnya adalah kita merekap akun-akunnya mana saja gitu. Misalkan kita di sini ada kas kecil, gitu ya, kas kecil. Kemudian kita kas kecil dulu deh. Di sini ada debit, ada kredit, gitu. Ya, di sini ada tanggal ya. Ya, kas kecil, di mana kas kecil ada nggak? Kas kecil nggak ada ya? Tidak ada kas kecil ya? Adanya hanya kas. Ya. Kas ada di nomor berapa kas? Ada di nomor 10. Betul? Berarti kita rekap di sini 10 November. Kemudian ada lagi. Kita cari lagi. Kasnya di mana lagi? Ada di ini ya, 13 November, 14 November, dan 16 November. Berarti di sini ada 13, 14 November, dan 16 November. Gitu. 13 November. Kita langsung tambahkan saja. Kemudian 14 November. Ini ya, 16 juta. Dan 16 November, 2 juta. Gitu. Sehingga totalnya gini ya. Berarti kalau kita hitung selisihnya ada 44 juta 35 gitu. Oke, itu kas. Kemudian kita hitung yang kas BNI dulu. Kas BNI ada di tanggal berapa saja yang di debit? Ada di tanggal 1 dan 2 aja ya. Di tanggal 1 dan 2. Sementara kreditnya di 3, 5, 6. 3, 5, 6. 8 juga ya. 8, 11. 8, 11. Ya, kita isi dulu kas BNI di debit
Di nomor 1, 300 juta. Kemudian di nomor 2, 200 juta. Di tanggal 3 itu kredit semua sampai terakhir. Jadi kita isi. Kalau menggunakan Excel enak ya, jadi kita tinggal sama dengan gitu. Oh, salah. Yang nomor 3 itu, nomor 5 itu. Oh, ada kas kecil ya ternyata ya. Kemudian tanggal 6, tanggal 8, terakhir tanggal 11. Ya, kita total. Berarti sisanya tinggal kita kurangi. Kemudian apalagi ada kas kecil ya. Di sini ada kas kecil. Di tanggal 4. $350. Gitu. Kemudian setelah itu kita rekap lagi modal ya. Modal. Modal cuma ada 1 di sini, 1 November. Ya, 300 juta. Modal sudah, kemudian kendaraan. Kendaraan di tanggal 3. 120 juta. Sudah, kemudian kita ke beban retribusi ya. Ada beban retribusi di tanggal 4. Sebesar 350. Lalu ada beban sewa di tanggal 5. Apalagi kita rekap beban-beban dulu ya. Beban sewa sudah, ada beban biaya angkut. Beban biaya angkut.
8 November. Lalu ada beban listrik 9 November. Lalu ada beban gaji tanggal 11. Lalu terakhir ada beban bunga. Tiga belas. Ya, selanjutnya tadi ada potongan penjualan ya. Mana ya? Ini. Nomor 10. Oke, kemudian kita rekap apa lagi nih? Drive, boleh. Drive. Kemudian ada hutang. Hutang ada di 2 November. Kemudian ada lagi di 13 November. Nah, itu kita piutang. Piutang di tanggal berapa nih? Tanggal 12 ya. Ada tanggal 12. Kemudian tanggal 15. Lalu letakkan di sini aja. Oh, kas BCA belum ya? Kas kecil. Kalau ada kas BCA belum tadi. Kas BCA ada di mana saja? 7 November. Sembilan November.
Sudah ya? Iya. Apalagi yang belum ada. Kemudian apalagi yang belum? Pembelian dulu ya. Kita copy yang pembelian. Pembelian real you. Ada pembelian real you pro. Kemudian pembelian Bloomy dan pembelian Bloomy Pro. Pembelian real you ada di mana saja? Nomor 6. Juga nomor 6 ya. Begitu. Lalu ada lagi ini pembelian Bloomy Pro. Nomor 7. Sudah ya. Pembelian sudah. Jualan yang belum. Oke, penjualan real dulu ada di nomor penjualan real 7 ya. Penjualan real ini. Kemudian penjualan real pro. Kemudian penjualan Bloomy 10 Oktober. Penjualan Bloomy Pro ada 12 juga. Dan penjualan real you ini penjualan. Sekarang kita tinggal retur penjualan.
Nomor 14. Rp5.800.000. Pro 10 juta. Daily Pro ada 2 ya, di tanggal 15 juga. Ya, satu lagi Blumi. Blumi tanggal 15. Ya, selesai. Ini kita sebut general ledger gitu, sudah selesai. Setelah itu tahapannya apa lagi? Apalagi tahapannya? Halo? Pak, maaf saya mau bertanya, Pak. Ya? Itu kan di tanggal 14 itu ada pengembalian barang atas transaksi tanggal 7. Terus kan kasnya kan berkurang kan. Nah, tapi kan di tanggal 7 itu pelanggannya itu kan bayarnya pakai bank BCA. Berarti mestinya itu bukannya kas yang berkurang di tanggal 14 itu kas di BCA ya, Pak. Jadi buat di general ledger-nya itu 16 jutanya itu mestinya ada di tabel kas BCA. Ya, bisa aja sih. Sebetulnya kalau pengembalian kan tergantung ya. Mau dikembalikannya misalkan menggunakan cash besar boleh, menggunakan bank BCA boleh gitu. Tergantung dari transaksi nomor 14-nya gitu. Nah, sementara di 14 ini kan tidak ada keterangan ya. Gitu. Tapi kalau kita lihat dari kebijakan ini jika bendera antara 1 sampai 5 juta itu menggunakan kas besar atau Bank BNI atau Bank BCA. Sementara jika menggunakan jika di atas 5 juta dia harus menggunakan Bank BNI dan BCA gitu. Nah, sekarang kita lihat transaksinya di atas 5 juta enggak? Di atas 5 juta ya. Berarti memang ini harusnya kas apa tadi? BCA ya? Iya, Pak. Oke, cash BCA. Berarti di general ledger-nya kita edit nih 14 November. Mana kas? Kas BCA-nya nomor berapa tadi? Ya, sekian gitu. Ya, oke, terima kasih. Sebetulnya Pak, kemudian ada lagi? kalau yang tanggal 13 itu sama nggak, Pak? 13 itu apa? Coba kita lihat. 13 itu bayar hutang ke Bank BNI. Membayar hutang. Oh iya, Bank BNI ya harusnya. Oh kalau ini karena di atas 5 juta lagi, 10 juta lagi berarti kas lagi harusnya ya. Berarti ini harusnya kas BNI. Karena kebijakan tadi ya, kita harus membaca soalnya juga gitu. Tapi ini bisa nih 2 juta nih karena tidak ada keterangan ya udah kita anggap aja kas BNI ya supaya sama ya. 15 November berarti ini bukan kas BNI-nya kita tambahkan di sini. Sini aja deh. Oke, sudah berubah ya. Sip. Ada lagi? Oke, udah cukup ya. Oke, selanjutnya kita membuat apa namanya? Trial balance. Gitu. Ya, jadi kita di sini tulis PT Digifone
trial balance per November 30 November 2022. Nah, ini berisi trial balance itu berisi akunnya apa saja, kemudian debit dan kredit. Nah, kita ambil dari mana? Kita ambil dari yang tadi sudah kita kerjakan. Gitu ya. Akunnya pertama berarti ini kas dulu. Kas, kemudian kas BNI, kas kecil, BCA. Ini harusnya berurutan ya. Cuma karena biar memudahkan, biar cepat, saya yang penting samakan dulu aja ini ya akunnya. Kendaraan, beban retribusi, beban sewa, beban biaya angkut, beban listrik, beban gaji, beban bunga. Potongan penjualan dari pro belum utang jualan ya. Ini sudah trial balance-nya. Nah, sekarang kita isi debit kreditnya sesuai dengan yang tadi di general ledger sudah kita isi gitu. Kas kita lihat dia berada di sebelah mana, di sebelah kredit ya, debit ya. Berarti kita tulis kasnya di debit. Kas BNI juga sama di debit. Sementara kas kecilnya di kredit. Ini nanti akan minus sih. Kalau kas nggak ada yang minus ya, teman-teman nggak mungkin minus gitu. Jadi ini karena contoh aja, jadi minus. BCA, modal di kredit, kendaraan di debit, retribusi, sewa, biaya angkut. Jadi kita kayak merekap aja ini. Listrik, gaji, bunga, potongan penjualan, pembelian value, gaji pro, Bumi, enterprise, utang di kredit, utang di debit, penjualan di kredit, juga ada yang belum ya, retur ya, retur kita belum masukkan. Retur di sini, retur penjualan.
Ya, seperti ini. Ini kita sebut sebagai trial balance. Seperti itu, gampang ya. Nah, kemudian apa lagi setelah itu? Setelah itu sebetulnya ada worksheet ya, tapi kita langsung ke laporan keuangan aja. Pertama ada income statement, laporan laba rugi. Ya, income statement itu biasanya ini ya, berisi pertama itu nama perusahaannya dulu, PT Digifone. Income statement bulan November 2022. Pertama penjualan ya. Penjualan ini karena ada 4 penjualan, kita isi semua penjualan di sini ya, penjualan. Ya, kemudian sini ada total penjualan. Kemudian ada retur penjualan. Seperti ini ya. Ini ada total retur penjualan. Kemudian ada potongan penjualan. Potongan penjualan ini ya. Gitu. Di sini ada penjualan bersih. Tinggal di ini bernilai negatif ya, teman-teman. Penjualan ditambah dengan apa dikurangi dengan retur penjualan dikurangi dengan potongan penjualan. Jadi penjualan bersihnya sekian. Gitu. Kemudian di sini ada namanya harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan itu dari mana? Dari pembelian. Oke. Jadi kita di sini pembelian kita copy semua. Purchase siswanya nggak ada ya, berarti langsung aja penjualan bersih. Oh, tadi ada biaya angkut ya. Di sini ada biaya angkut. Sebesar
150. Jadi penjualan bersihnya kita tambahkan semua dikurangi dengan biaya angkut. Itu jadi penjualan bersihnya sekian. Pembelian. Harga pokok. Pokok pembelian. Kemudian di sini ada namanya gross profit. Gross profit itu sebelum ini ada namanya barang yang tersedia untuk dijual. Nah, barang yang tersedia dijual ini biasanya kita kurangkan dari ini ya, teman-teman. Jumlah tadi kan kita membeli mana ya? Nah, ini lihat nih. Sebetulnya ada metodenya nih untuk mengukur apa sih stoknya. Tapi biar gampang kita ini aja. Ini ada stock of name. Ini ada Bumi. Ini yang terjualnya berarti berapa? Kita harus hitung lagi nih. Value terjual 10, kemudian 12, belum 10, 15, 5, kemudian di sini 5, 10, ada retur value 2, 3, 4, dan 2. Ini ya. Berarti total stoknya ini ya. Harga. Tinggal kita kalikan total stok dikali dengan harga. Oh, ini karena koma.
Ya, sebetulnya untuk pengelolaan stok ini juga ada metodenya. Coba karena kita biar cepat, kita cari yang paling mudah dulu aja. Ini yang paling sederhana. Jadi available for sale-nya ini ya. Barang yang tersedia untuk dijualnya itu baik. Rp135.542. Jadi di sini ada gross profit, laba kotor, ini ditambah dikurangi harga pokok penjualan ditambah dengan barang yang tersedia dijual. Jadi laba kotornya 99 juta. Kemudian di sini ada operating expense, beban aja, beban operasional. Beban operasional ini kita kopikan aja semua dari yang beban semua ya, kecuali biaya angkut. Tadi biaya angkut masuknya ke break in gitu. Atau biaya angkutnya kita masukkan ke sini aja deh biar gampang. Nah, ini total beban operasional 7.900. Jadi didapat nanti ada laba bersih, tinggal dikurangi aja ya. Laba kotor dikurangi beban. Ini kita sebut sebagai laba bersih. Gitu, jadi ada 73 juta. Nah, sebetulnya ada beberapa metode nih. Jadi barang yang tersedia dijual ini bisa kita masukkan ke dalam sini, atau nilai ini juga kita bisa masukkan ke dalam inventory ya di bagian balance sheet. Jadi tergantung nanti kita menggunakan metode apa gitu ya. Seperti itu. Kalau kita memang ini untuk kita habiskan semua di penjualan bisa. Atau kalau ini mau dikeluarkan juga nggak apa-apa sih. Jadi nanti kita masukkan ke dalam inventory-nya gitu. Seperti itu. Boleh ini kita masukkan dulu aja. Bapak, mohon Ya. maaf Pak, untuk jam pelajaran akuntansi sudah selesai Pak. Oh iya, oke, sebentar lagi ya. Kalian ada kelas lagi? Iya Pak. Oh ya udah, oke. Ya udah, sampai sini dulu ya. Nanti kita sampai apa namanya, sampai laporan keuangan nanti bisa kalian kerjakan di rumah. Ya udah, untuk materi kita hari ini sampai sini dulu. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya.